antara perlakuan yang di kelas secara langsung offline dengan perkuliahan yang menggunakan Zoom seperti ini. Yang pasti pengertian-pengertian atau saling pengertian antara pengajar atau dosen yang mengampu dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, saya nanti meminta kepada ketua kelas, masing-masing kelas, kalau ini kelasnya terbagi, untuk dibuatkan grup WA. Kemudian nomor saya dimasukkan di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Nah, siapa ketua kelas yang bisa membantu saya dalam membuat grup WA? Mohon menyampaikan suaranya. Pak. Baik, Saudara Ristu Aji ya. Ya. Terima kasih Mas Ristu Aji Wijayanto atas bantuannya. Nanti tolong dibuatkan, terus masukkan nama saya di dalamnya, dan saya gunakan nanti untuk melapor ke adminnya, supaya teman-teman yang lain yang mungkin hari ini belum bisa bergabung dengan kita karena sesuatu hal, dapat mendapatkan informasi melalui WA. Bisa ya Mas Ristu? Mas Aji atau apa panggilannya ini? Itu Pak. Mas Ristu. Baik, terima kasih. Nanti mohon dibuatkan ya. Ya, Pak. Nomor HP saya Mas Ristu bisa dicatat. Atau yang lain boleh mencatat juga. Ya Pak, siap. Baik. Baik, 0813 Ya. 0813 Iya Pak. 9241 Ya. 5451. Saya ulang ya. Ya Pak. 0813 Ya Pak. 9241 Ya. 5451. Oh. Nah, dikasih nama Murdoko gitu. Ya Pak, baik. Iya, terima kasih banyak. Nah, sebelum memulai, tentu saya ingin mendengar juga dari Mas dan Mbak, atau mungkin dari mahasiswa, terkait dengan hal-hal berjalannya proses pembelajaran, kira-kira apa yang belum dipahami. Karena saya kira sudah jelas semua ketentuan-ketentuan yang disampaikan di dalam apa itu SIA itu sudah lengkap. Nah, kira-kira apa yang belum dipahami sehingga saya bisa mengetahuinya? Ataukah mungkin sudah dianggap cukup semua informasi dapat dipahami? Tidak ada ya? Karena saya lihat kalau di UTY tentu kemampuan di bidang teknologi sudah sangat baik sekali. Nah, saya menyadari Mas dan Mbak, saya produk lama, produk tahun 70-an. Kemudian sekarang oleh situasi produk yang lama harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya digital atau digitalisasi, ini mau tidak mau orang seusia saya harus mengikuti perkembangan yang ada. Saya tetap semangat, orang tua, dosen tetap semangat, walaupun kadang juga harus tertatih-tatih mengikuti. Nah, saya berharap mahasiswa-mahasiswa yang milenial yang hadir di tahun-tahun kekinian jangan sampai tidak menguasai teknologi. Kenapa? Karena semua era, semua sisi sekarang ada di digital. Nah, ini yang menjadi penting. Yang kemudian, di dalam role of class nanti saya minta untuk keaktifannya. Jangan sampai kelas itu hanya mono, hanya dosennya yang berbicara menerangkan,
Kemudian mahasiswa hanya mendengarkan. Tidak. Kelas kita adalah kelas diskusi. Kelas kita adalah kelas aktif partisipasi. Saya dan Mbak atau Mas atau para mahasiswa punya kedudukan ilmu yang sama. Mungkin yang saya ketahui itu karena saya mungkin membaca lebih dahulu, atau karena saya mengetahui lebih dahulu, Mas belum mengetahui lebih dahulu. Sehingga kita sharing apa yang saya ketahui. Sebaliknya, Mas yang ketahui lebih dahulu, atau mungkin membaca lebih dahulu terhadap referensi, ya, kemudian bisa sharing kepada saya atau kepada teman-teman yang lain. Ini fungsinya kelas aktif, sehingga tidak mono. Apalagi terkait dengan kewarganegaraan atau mata kuliah kewarganegaraan. Ini menjadi penting kalau kita berdiskusi atau sharing. Nah, Mas Risto, terima kasih tadi di chat sudah tampak itu apa akunnya untuk WA. Silakan teman-teman mahasiswa untuk bisa nanti bergabung di sana. Kita komunikasi, tentu membahas hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran, sehingga nanti dapat berjalan dengan baik, termasuk kalaupun ada kesulitan-kesulitan, karena sesuatu hal, jaringan, sinyal, atau apapun, dapat kita komunikasikan di sana. Yang kedua, terkait dengan rule of law, materi nanti saya post di dalam CA. Tentu saudara bisa mengambil di sana, baik bentuknya PPT maupun PDF. Yang kedua, atau yang ketiga, mohon maaf, absensi atau daftar presensi. Saya nanti di akhir kuliah, saya akan cek kehadirannya satu-satu untuk memastikan presensi saudara hadir atau enggak di dalam kelas atau ruang Zoom ini. Karena apa? Salah satunya sebagai dasar untuk memberikan penilaian. Selain itu juga keaktifan, presensi, kemudian pelaksanaan tugas-tugas yang saudara kerjakan. Nah, tentu juga saya memahami yang kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan di jaringan. Kalaupun ada kesulitan, sampaikan alasan-alasannya, bisa melalui grup WA atau apapun. Yang pasti komunikasi menjadi pokok, menjadi penting. Kemudian yang keempat, kaitan dengan UTS dan UAS. Tentu UTS dan UAS adalah alat untuk mengukur apakah proses pembelajaran yang kita jalani bersama-sama dalam diskusi itu dapat diserap dengan baik atau dipahami dengan baik. Dan komposisinya seperti apa? Seperti pada umumnya yang saudara-saudara bisa ikuti dalam mata kuliah yang lain. Sampai saat ini atau detik ini saya menyampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan Mas Risto atau Mas Aci. Ini Mas Risto Aci, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini dari 52 mahasiswa. Belum ada, Pak. Belum Dari ada, saya ya? belum ada. Baik. Dari 52 mahasiswa ini Mas Haji. Wajahnya hanya kelihatan saya tok ya Mas. Lainnya belum pada kelihatan. Ini Pak Mur, saya maklum. Orang tua sama anak muda kadang-kadang gayanya berbeda ya Mas Haji ya. Kalau orang tua itu saya habis bangun, mandi. Nah, nanti sudah pakai pakaian, sudah berkegiatan di rumah, apa saja begitu. Karena salah satu ciri kewarganegaraan itu ya kepribadian, apa yang bisa dikerjakan di rumah, kalau bisa menyapu, membantu orang tua, kalau umpama harus bersih-bersih, cuci, ya harus membantu cuci, kalaupun harus ada tugas yang harus dikerjakan, mesti dikerjakan. Nah, biasanya
keberhasilan, kesuksesan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Salah satunya kedisiplinan atau kebiasaan-kebiasaan. Kalau kulino, tahu kulino Mas Aji? Apa artinya? Kuliner tuh kayak dibiasain gitu Pak. Nah, sekali satu kebiasaan, dilakukan lagi kebiasaan berikutnya, dilakukan lagi kebiasaan selanjutnya, lama-lama menjadi apa? Budaya. Nah, budaya itu nanti menjadi karakter. Ada teman-teman mahasiswa kalau tidur jam 2 malam baru bisa tidur. Ada yang mungkin sudah jam 9 sudah tidur. Saya ini kalau jam 9 sudah tidur. Karena faktor usia harus menjaga kondisi kebugaran dengan cara banyak istirahat. Dan mahasiswa yang mungkin siangnya tidur, malamnya malah begadang, ada juga yang begitu, ada juga yang tidak. Nah, ini contoh-contoh hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu lama-lama menjadi budaya. Nah, itu membentuk karakter. Apakah nanti untuk mencapai suatu keberhasilan, karakter itu akan menunjang atau tidak. Nah, begitu gambarannya. Baik, terima kasih. Terus terang saya bangga dan senang hari ini bisa membersamai saudara-saudara, walaupun dengan segala kekurangan teknologi yang ada yang saya miliki di sini, tidak sehebat yang milik teman-teman yang lain. Nah, saya tak menyapa satu atau dua teman-teman. Ini kalau Mbak Sabrina ini asalnya dari mana ini? Dari Indramayu. Saat Zoom mengikuti dari Indramayu atau dari kampus Mbak Sabrina? Oh, di kos, berarti di Jogja ya. Saran saya, kalau tak perlu, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tetap usahakan ada di kos untuk mengurangi mobilitas. Kalau Mas Risto Ajib dari mana nih asalnya? Saya asal dari Jogja Pak. Oh, dari Jogja, dari Yogyakarta. Mana Mas? Bantul po Mas? Iya Pak, Bandul. Pundi Bandule, Pajangan, Pulau Kajian, Pandak Pak. Panda. Pak Mur itu Jago. Jago mana? Jalan Gedean. Polsek Gedean ke selatan. Nah, itu gubuk saya. Kalau Mas Sayidan ini dari mana ini? Selamat pagi Mas Sayidan. Dari Klaten Pak. Dari Klaten. Ngambil posisi Zoom dari Klaten kah? Saya di kos sih Pak. Oh, dari kos-kosan ya? Sehat selalu Thomas? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kalau Mas Rifki? Mas Rifki? Saya Pak. Dari mana Mas Rifki? Saya dari Pati Pak. Pati. Oh, Iya. Saya tahu makanan khasnya itu Mas Rifki. Apa Mas? Makanan khas Nasi? Pati Pak. Nasi gandul. Nasi gandul itu maksudnya Mas Aji, bukan nasi yang digantung. Karena gandul itu bahasa Indonesianya apa Mas? Gantung ya? Iya. Jadi bukan nasi yang digandul. Kalau digandul kapan kita bisa makannya? Jadi itu istilah mungkin dulu model penjualannya. Kalau Alifah dari mana ini? Alif sehat selalu? Alhamdulillah sehat Pak, dari Riau. Dari mana? Dari Riau Pak. Dari Riau. Posisi di Riau atau di kos ini Mbak Alif? Lagi di kos di Jogja Pak. Di Jogja, baik. Ya, saya kira cukup saya menyapanya. Ini Pak Mur ingin dekat dengan mahasiswanya, walau hanya di layar seperti ini. Mbak Alif, dulu saya jadi dosen juga sudah cukup lama. Saya belum pernah membayangkan kalau proses pembelajaran itu akan seperti ini. Tidak terlintas dulu.
Setahu saya pembelajaran itu ya ada di kelas, tatap muka. Demikian Mas Risto, bayangan saya dulu. Nah kemudian hikmah pandemi, dosen-dosen yang generasi senior, saya tidak mengatakan generasi tua, begitu kurang nyaman kalau didengar ya. Generasi senior, tanda petik dipaksa oleh situasi untuk bisa ngajar berhadapan dengan layar. Yang menjadi menarik itu begini Mbak Alif. Layar-layar yang saya hadapi, kotak-kotak yang menampilkan wajah, itu lucu-lucu. Ada gambar apa ini, kalau Mas Adian ini gambarnya apa? Mas Adi, Mbak Alif gambarnya ini. Nah, yang betul-betul faktual itu malah gambar saya sendiri. Ya mungkin belum pada mandi, ada yang gambar kucing. Nah, perasaan saya ini ngajari mana lah. Terima kasih Mas Rifki. Sehat ya Mas Rifki? Begitu. Nah, saya kalau pamor lihat saya itu kan seneng loh Mas Rifki. Nah, kan nggak kasihan dosennya. Saya harus lihat apa itu. Saya berhadapan dengan gunung. Ada juga berhadapan dengan logo. Berhadapan dengan wala macam-macam, tapi juga tidak apa. Hanya berharap kalau kita bisa saling melihat, saya tahu wajah Mas Rifki sehat, saya bisa melihat Mbak Sabrina sehat, itu senang. Nah, rasanya betul-betul dalam seperti di kelas. Tapi kalau yang saya lihat ada baik Mas Ahmad, Mas Abdi, Mas Muhammad, ayo Mas Gilang. Mas Gilang suka bola ya, backgroundnya bola. Selamat pagi Mas Gilang. Pagi. Dari mana ini posisi diamnya? Saya di kos Pak. Iya. Atau orang yang pintar di sepak bola, Mas Gilang. Saya kebetulan ketua komite hukum PSSI. Nah, saya ngurusi PSSI sebagai komite hukumnya. Tapi saya tidak bisa main bola, Mas Gilang. Baik, terima kasih merespon dengan baik para mahasiswa. Saya bangga dan senang. Dengan begini, kelas saya menjadi hidup. Oleh karena itu, karena kelas kita menjadi hidup, maka saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus atau mungkin kita harus pelajari yang ada di dalam silabus atau di dalam RPS tepatnya, rencana pembelajaran. Nah, sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin tahu Mas Gilang, menurut pandangan atau pendapat Mas Gilang itu ya, mata kuliah kewarganegaraan itu konsepsinya seperti apa sih, Mas? Kalau menurut saya, mata kuliah kewarganegaraan itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada mahasiswa gitu Pak. Meningkatkan semangat nasionalisme kepada bangsa dan negara, gitu ya? Ya Pak, seperti itu kurang lebih. Ada masalah apa dengan bangsa dan negara terhadap semangat ini, Mas Gilang? Ya, soalnya kan sekarang banyak aliran-aliran yang radikal kayak gitu Pak. Dikarenakan kecintaan terhadap bangsa dan negara atas pengaruh aliran-aliran tanda petik radikal, begitu ya Mas Gilang ya? Nah, saya kasih tanda petik itu karena mungkin pandangan radikal menurut Mas Gilang atau saya, mungkin atau yang lain mungkin berbeda. Nah, mungkin pandangan radikal menurut hukum itu mungkin itu yang dipakai. Nah, supaya kita tidak radikal begini dan segala macam. Nanti Mas Gilang ini suka bola terhadap satu kesebelasan sangat berlebihan. Nah, nanti paham berlebihan itu yang dikira salah satu itu. Dan kepada Mas Rifki,
Mas Rifki, pandangan saudara terhadap apa mata kuliah kewarganegaraan ini masih up to date enggak sih, masih penting enggak sih dalam konteks kita ini milenial ini? Menurut saya penting-penting saja sih, Pak. Malah justru Apa itu? malah justru lebih penting, Pak. Soalnya kebanyakan sekarang menurut saya orang-orang kaum milenial seperti kita udah termakan teknologi malah, Pak. Justru udah pada kecanduan teknologi malah. Iya. Jadi penting kata Mas Rifki untuk menghindari atau minimal ada filter. Banyaknya berita-berita yang bertebaran begitu rupa di media sosial, yang kemudian di dalamnya itu kadang tingkat kebenarannya tidak tervalidasi. Begitu ya Mas Rifki? Baik, nah kalau apa Mas Risto, apa sih pentingnya Mas Risto? Dan bagaimana pandangan Mas Risto terhadap mata kuliah kewarganegaraan ini? Saya untuk pandangan saya dari untuk terhadap mata kuliah kewarganegaraan adalah ya dibilang cukup penting, iya sih Pak, karena ya banyak sekali yang perlu kita pelajari tentang ya konsepsi dari suatu politikal mungkin, atau ya kewenangan-kewenangan dari pemerintahan serta birokrasi yang tentunya harus kita pahami agar tidak menjadi suatu kesalahan pahaman untuk nantinya, terutama untuk ya generasi milenial ini, karena mungkin sebagian dari generasi saat ini hanya tahunya tentang berita yang beredar pada sosial media, namun belum tahu belum tahu pastinya tentang dibalik semua itu tuh ada suatu permasalahan yang mungkin dari pemerintahan bisa mengambil dari hal tersebut ya Pak. Iya, saya sepakat dengan pendapat Mas Risto Aji Wijayanto. Sama berarti dengan Mas Rifki dan yang Mas tadi itu, bahwasanya perlunya filter, pengetahuan kewarganegaraan, kemudian membangun peran warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Nah, salah satunya itu tadi itu saya sepakat. Pengetahuan kewarganegaraan itu salah satunya untuk membentuk karakteristik jati bangsa. Sehingga nilai-nilainya nanti penuh nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Saya sepakat. Nah, bagaimana dengan ini Mbak atau ya, Marhani, pendapat saudara terkait dengan kewarganegaraan? Yang perlu saudara ketahui, saat saya berinteraksi seperti ini, saya memegang daftar persensi. Di situ saya melakukan pencatatan-pencatatan yang salah satu penilaian adalah keaktifan. Saudara-saudara, Mas Mbak, yang saya banggakan, salah satu keberhasilan, kesuksesan, tanda petik ya, karena sukses dan berhasil itu tiap orang-orang punya beda-beda pandangan dan ukuran. Itu terletak di kemampuan komunikasi, kemampuan menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak, kemampuan untuk menguasai, memahami tentang arti makna linguistik, termasuk menyampaikan gagasan dan pikiran-pikiran di hadapan orang banyak. Itu salah satu kesuksesan saat ini. Ada orang yang pandai menulis, tapi kadang kurang di dalam bisa menyampaikan pandangan verbal, pendapat. Kadang sebaliknya ada orang yang pandai menyampaikan pendapat, berbicara di hadapan umum, di muka umum, tapi ia punya kekurangan, tidak pandai menulis. Maka untuk menggabungkan kedua-duanya, antara kepandaian menulis, entah karya ilmiah, jurnal, penelitian, atau apapun. Ya, kalau menulis WA,
Semua orang sudah pandai sekarang. Ini WA, apa, di media, jawab jinawab, bahkan mohon maaf di dalamnya, mohon maaf kadang-kadang ada hujatan, kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang menyerang, merendahkan harkat martabat orang lain, itu kadang-kadang terjadi. Nah di kewarganegaraan hal itu jelas bertolak belakang. Nah saya ingin tekankan, kemampuan berbicara di hadapan orang banyak sebagaimana yang kita lakukan saat ini, itu sangat penting untuk saat ini. Oleh karena itu saya menanyakan di awal tentang gagasan. Apa pendapat Mbak Marhani terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan? Dan apa sih manfaatnya? Zaman-zaman sekarang kita masih mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, silakan Mbak, beri kami pendapat. Jadi untuk mata kuliah kewarganegaraan ini membuat seorang warga negara Indonesia, bahkan keseluruhan warga Indonesia itu untuk cinta terhadap negara Indonesia. Kemudian manfaatnya, kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa lebih mengerti apa sih itu tentang tata hukum, tata segala peraturan, dan bidang-bidang tatanan masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu. Ya. Terus apa yang Mbak harapkan terhadap itu? Terhadap materi yang kita pelajari? Nantinya akan lebih memahami, mengerti, dan bisa menerapkan. Baik. Kalau Mbak Marhani ini masuknya apa ini? Prodinya apa ini? Informatika medis ataukah sistem? Prodi Informatika S1. Oh, informatika ya. Sistem informasi ya. Nah, informatika 1 ya. Informatika saja, Pak. Informatika saja ya. Oh iya. Baik, terima kasih teman-teman atau mahasiswa. Itu gambaran apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu dari kelima mahasiswa atau bahkan lebih, bahwa mata kuliah kewarganegaraan masih relevan. Masih relevan untuk kita pelajari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan diletakkan sebagai mata kuliah dasar umum. Ada idegio, apa gunanya kita memiliki intelektual yang tinggi, tetapi perilaku, karakter kita, jati diri kita jauh dari kemuliaan. Tidak menggambarkan karakter tanda petik keindahan. Keindahan terkait dengan watak, keindahan terkait dengan tingkah dan laku, keindahan terkait dengan verbalisme, ucapan. Nah, menjadi sangat bagus, baik, tatkala intelektual yang didukung oleh keindahan-indahan dan kemuliaan-kemuliaan budi pekerti. Kita pada zaman yang sangat bebas dalam tanda petik, baik bebas dalam komunikasi, melalui beberapa media sosial, tetap saja masih berlaku atau diperlakukan adanya aturan hukum. Tanpa ada aturan hukum, maka akan terjadi gangguan pranata sosial itu sendiri. Lawang sekarang saja dengan aturan hukum, kadang-kadang hal itu terjadi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa salah satu atau beberapa unsur di mana kita belajar PKN atau kewarganegaraan itu, apa targetnya? Warga negara yang mempunyai kebanggaan dan cinta terhadap tanah air.
pagi-pagi kita bersama berdiskusi. Salah satu wujud kita mencintai tanah air. Tentu saya memahami, dan saya juga pernah muda, pernah juga seusia Mas Rifki, saya juga pernah seusia Mas Dwi, Mas Adian, Mas Theo, Mas Theophilus, pernah saya seusia itu. Untuk bangun jam 7 itu kadang sulit. Betul enggak Mas Adian? Bangun Enggak sih, Pak. pagi. Soalnya kan subuh sudah Oh bangun, Pak. iya. Maksud saya habis subuh terus tidur lagi. Enggak. Di kos ngeliwat, ubah-ubah Mas Adian gitu. punya karakter. Dulu saya tidur lagi itu Mas Adian. Jadi subuh, habis sholat subuh 2 rakaat, kebetulan saya beragama Islam ya. Nah, tentu yang lain juga ada doa pagi ya, atau doa-doa agama masing-masing. Habis sholat subuh terus tidur. Kadang bangunnya sulit. Nah, ada karakter seperti itu. Tapi kemudian saya perbaiki dengan menambahnya usia. Oh, ternyata itu tidak produktif. Itu. Dan saya paham jam 7 harus berhadapan dengan layar. Tentu menyiapkan layar ini atau komputer kan tidak dalam hitungan detik. Mungkin 15 menit sebelumnya. Itu pun masih ada pernak-pernik apa yang harus kita siapkan. Nah, kita bisa hadir bersama inilah wujud. Wujud apa? Wujud cinta dan bangga terhadap tanah air. Kemudian serta rasa tanggung jawab terhadap negara. Yang disampaikan, kalau kita suka mengirim hoax, kita mentransformasi, men-share kepada yang lain, mengirim kepada yang lain, tanpa terukur tingkat validasi atau kebenaran. Itu kita merusak peranata bangsa. Apalagi yang di dalamnya mengandung unsur sara. Jelas tidak boleh. Nah, itu salah satunya. Memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara. Tentu dan bangsa. Nih, Adian berasa nggak akhir-akhir ini kita lihat seakan-akan tanda kutip ada permusuhan gitu ya, seakan-akan ya kalau kita lihat berita-berita itu ya. Berasa enggak Mas Adian? Iya, Pak, berasa. Iya. Ada oknum-oknum yang kurang. Iya, saya sepakat sih, kadang-kadang kok rasanya. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya di kampung, kita antar golongan tidak ada masalah, Mas Adian. Hidup juga rukun, antar berbeda agama kita juga rukun, karena kita tahu dari kecil, bersama-sama dari kecil, dan tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. Gotong royong juga berjalan dengan baik. Kalau ada orang sakit juga kita saling besuk. Tetapi problemnya di media massa, maksud saya media massa itu media sosial ya. Kenapa begitu masif seakan-akan antar satu dengan yang lain itu. Nah, bagaimana pendapat Mas Airlangga terkait dengan pendapatnya Mas Adian dan saya? Mas Airlangga, mendengar suara saya? Ya, Pak. Baik, bagaimana pendapat? Apa kira? Pendapatnya saya, gimana ya, Pak? Kenapa, Mas? Ada gangguan sinyal, kah? Bisa diulangi nggak, Pak, pendapatnya? Oh, baik. Jadi dikatakan bahwa tadi banyaknya hoax yang bertebaran. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak nyaman di antara peranata kita kehidupan. Padahal di lapangan, di kehidupan sehari-hari, hal itu tidak ada. Kita berdampingan dalam perbedaan. Antar satu agama dengan yang lain beda, dan kita tetap rukun. Tidak ada masalah. Nah, menurut panjenengan, menurut Mas Airlangga seperti apa pandangannya?
Menurut saya sih warga Indonesia memang harus lebih bisa apa gimana ya Pak? Bisa saling percaya gitu dan tidak mudah percaya dengan hoax-hoax yang tersebar gitu Pak. Soalnya Mudah memang percaya terhadap hoax yang tersebar ya. Cara menanggulanginya seperti apa itu, Mas? dengan apa namanya memiliki teman yang bisa diajak berbicara, berdiskusi Iya, bersama gitu Pak, iya, dan tidak langsung mempercaya info dari satu sumber gitu. iya, Kita harus meneliti dari mana sumber itu apa namanya tersebar gitu. Apakah valid atau tidak? iya. Artinya harus memastikan dulu. Bukan dulu-duluan ya Mas Airlangga, dulu-duluan untuk men-share, Iya tetapi Pak. memastikan apakah ini benar atau tidak, perlu atau tidak, bermanfaat atau tidak, mengandung nilai permusuhan atau tidak. Begitu ya saringannya Mas Airlangga. Iya Pak, benar Saya sekali. bertanya kepada apa yang lainnya ini, Mas Dwi. Mas Dwi, selamat pagi. Mendengar suara Pak Murka. Mas Dwi Nugroho ya. Pagi Pak. Sehat Mas? Sehat. Dari mana posisinya? Dari Rembang Pak. Mana? Rembang. Di kos-kosan kah? Atau di? Di rumah. Apa ini? Tadi dikatakan oleh Mas Airlangga itu. Kita harus hati-hati. Nah pertanyaan saya begini Mas Dwi. Orang dulu-duluan share itu manfaatnya apa sih Mas Dwi? Gimana Pak? Betul. Kadang-kadang ya Mas Dwi, kita dapat berita di grup. Entah sesuatu hal belum disaring terlebih dahulu. Cepat-cepat di-share ke tempat yang lain. Itu manfaatnya apa? Apa yang diinginkan oleh orang yang men-share itu? Kalau menurut pendapat Mas Dwi? Nggak ada manfaatnya sih Pak. Nggak ada manfaat. Iya, harus lebih hati-hati. Kadang tergantung kepada kontennya Mas Dwi. Iya. Manfaat, hati-hati, ada tingkat kebenarannya, divalidasi dulu. Boleh contohnya, beasiswa, S1, S2, S3, LPDP, nah, kait-kaitan itu boleh. Tetapi kalau sifatnya hoax, permusuhan, berita ini padahal belum tentu benar, jangan. Beresiko terhadap diri sendiri dan keutuhan kerukunan masyarakat. Kemudian selanjutnya apa yang diinginkan? Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta punya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini yang penting. Generasi muda harus punya itu. Kenapa? Kebahagiaan itu adalah ketika dirimu dan diriku memberi manfaat kepada orang lain. Paham ya? Kebahagiaan itu ada ketika kita, saya, Mbak, dan Mas punya kemampuan memberi manfaat kepada orang lain. Itu salah satu dasarnya adalah peduli terhadap orang lain. Dasar itu bisa muncul kalau kita punya sensitivitas terhadap lingkungan. Nah, ini penting sekali. Kewarga negara, Kalimat itu mencerminkan adanya karakter itu. Kemudian, apalagi yang diinginkan? Taat hukum. Afifah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu terikat oleh hukum. Tidak ada kata lain. Terikat oleh hukum. Melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan harus sesuai dengan hukum. Mbak Afifah?
Apakah sepakat dengan pendapat itu? Iya, Pak. Segala tindakan yang kita lakukan itu kan ada, karena kan negara Indonesia negara hukum gitu. Makanya segala tindakan yang kita lakukan pasti berhubungan dengan hukum. Boleh Pak Mur dikasihkan satu gambaran. Bagaimana operasionalisasi kata dari Mbak Afifah? Contohnya kita membuang sampah di sungai. Nah itu kan melanggar aturan hukum, merugikan juga, nggak ada manfaatnya. Iya. Gitu Pak. Betul. Bertindak bahkan tidak bertindak, kita harus mengikuti aturan hukum. Bahkan kita diam itu juga ada nilai hukum di dalamnya. Coba Mas William itu. Selamat pagi Mas William, sehat selalu ya. Selamat pagi Pak. Pagi, sehat ya Mas? Sehat Pak. Dari mana ini? Jogja atau dari rumah? Dari Kalsel Pak. Kalimantan Selatan. Iya Pak. Alting ngambil posisi Zoom dari sana kan? Atau di kos-kos? Iya Pak. Wow. Dari rumah. Salam buat keluarga ya. Iya Pak. Mas William, orang berdiam itu kadang dimintain tanggung jawab. Mas, kadang-kadang. Coba ada lampu. Lampu merah itu atau bangjo atau yang disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Tahu bangjo nggak Mas William? Bangjo itu lampu merah ya Pak? Apa singkatannya? Abang hijau. Tahu Pak. Kalau di Jogja disebut bangjo, itu bukan bangjo ya, bangjo. Nah, di bangjo itu kita diam pada saat warna tertentu itu kita malah dimarahi oleh orang. Coba atau Mas William itu kalau pas warna hijau, Mas William diam saja, enggak usah jalan. Kira-kira sama yang belakang dimarahi enggak? Dimarahi Pak. Nah kalau dimarahi kenapa enggak jalan? Katakan begini, Mas William bilang, saya ini penyuka warna hijau, jadi saya tidak pergi, saya ingin menikmati warna hijau. Kira-kira dimarah-marah enggak sama orang? Iya Pak, macet. Iya, itu cara pandang apa? Saya suka warna hijau. Nah silakan yang suka warna, nggak suka warna hijau silakan jalan. Nah itu kok ada orang yang warna merah malah berhenti kata Mas William. Itu kan pertanda dia suka warna merah, dia berhenti. Coba nanti kalau warnanya hijau, dia nggak suka dia jalan. Nah bisa nggak argumentasi seperti itu disampaikan Mas? Nggak bisa ya Pak, itu kayaknya orangnya knowledge mengenai lampu merahnya kurang Pak. Itu cara pandang warna ya, bukan cara pandang. Ini nggak boleh dipakai. Itu lihat pagi-pagi saya sering gambarkan jadi kelas kewarganegaraan ini pengetahuan filosofi. Jadi ada Jos Georgi itu loh, pernah lihat nggak Mas? Georgi pagi-pagi dia tuh bawa papan yang di atasnya ada kertasnya itu. Menduduk di lampu merah, ya, mencatat. Dalam catatannya dia catat warna merah. Banyak orang yang suka. Apa alasannya Jos? Karena ia banyak orang yang berhenti. Dia tulis begitu. Kemudian warna hijau. Banyak yang tidak suka kata Jos Georgi. Karena banyak orang yang meninggalkan warna itu. Hanya dilihat sebentar, kemudian malah pergi. Beda dengan warna merah. Dia lihat, dia berhenti, dan dia lihatin berkali-kali. Bagaimana Jos dengan warna yang kuning? Kata Jos, ada yang suka, ada yang enggak. Bagaimana kok bisa begitu? Kadang kuning ada orang yang pelan, dilihat kuning. Ada yang kuning, malah dia itu banter. Tahu banter Mas William? Ngebut.
Itu cara pandang Jos. Nah, Saudara Ikhwan, selamat pagi Ikhwan. Mas Ikhwan mendengar suara Pak Pur kah? Akhirin. Iya, Pak. Sehatkah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Dari mana ini? Posisi Yum? Dari Gunung Kidul, Jogja, Pak. Nah, bagus. Posisi di sana ya. Di mana tepatnya? Gimana, Pak? Di mana tepatnya? Di rumah, Pak. Ada di kecamatan apakah? Tepus, Kalian. Palian. Ya. Nah, nggak terlalu jauh ya, masih sekitar Gunung Kidul sebelah barat. Salam buat keluarga ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan, prokes. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Mas Ikhwan, tadi Jos mengatakan seperti itu. Apakah itu dapat disetujui, dimaknai dalam konteks hukum? Gimana, Pak? Boleh diulang, Pak? Wah, Mas Ikhwan, Pak Mur harus ngulang. Warna dalam lampu merah itu loh, Mas. Kalau emas warna hijau, kenapa emas harus berjalan? Ya, karena dalam ketentuan itu kalau warna hijau itu harus jalan, Pak. Iya, itu yang dimaknai oleh tadi Mbak Alifah, ya, Mbak Afifah. Itulah hukum. Melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan di negara kita diukur dengan hukum. Maka tujuan daripada kewarganegaraan itu, Mas Ikhwan, salah satunya adalah apa tadi? Taat hukum. Membangun kesadaran hukum yang kemudian mampu membentuk karakteristik warga negara yang taat hukum. Dan kemudian yang diinginkan dalam capaiannya adalah disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di awal pembukaan tadi Pak Mur sampaikan, disiplin itu suatu sikap yang dilakukan secara kontinu dalam cara pandang yang baik. Jam 7 malam sampai jam 9 membaca buku. Dilakukan secara terus-menerus, maka akan menghasilkan satu karakteristik. Nah, kontinuitas disiplin itu yang membangun, mengarahkan kepada tujuan yang diinginkan. Ya, Mbak Elizabeth, selamat pagi Mbak. Pagi, Pak. Salam sejahtera. Iya, Pak. Dari mana ini? Dari Jogja, Pak. Oh, kos Jogja atau memang tinggal Memang tinggal di Jogja, Pak. Di mana itu? Di Sleman. Slemannya mana? Pelemburan, Pak. Pelemburan. Pelemburan itu kan monumen Jogja Kembali ngalor ya, Mbak. Dekat situ. Baik. Mbak Elizabeth, kalau kita lihat ya, banyak riks itu ya, anak-anak apa istilahnya kalau anak muda yang kaya sekarang itu, ada istilah sultani itu apa Mbak sekarang sebutnya? Apa ya, Pak? Orang tahu, Pak. Juragan ini, Sultan, Pak. ris Malang, ris apa itu loh Mbak? Nah itu salah satunya faktor disiplin. Nah saya ingin tanya kepada Mbak Elizabeth, disiplin model apa yang bisa mencapai IPK tinggi itu Mbak? Maksudnya gimana ya Pak? Apa? Maksudnya gimana? Kedisiplinan yang model bagaimana supaya indeks prestasi kumulatif bisa tinggi menurut Mbak? Kalau disiplin itu kan sendiri-sendiri ya Pak, per orang maksudnya. Mereka maksudnya punya disiplin sendiri-sendiri, maksudnya kegiatan gitu Pak. Contohnya apa Mbak Elizabeth? Bangun tidur, tepat waktu, tergantung kegiatannya sih Pak. Yang Mbak lakukan apa? Contoh kecilnya. Ya, maaf, yang sifatnya publik, jangan yang privat. Yang bisa membangun IPK. Biasanya saya bangun tidur sih Pak pagi gitu. Tergantung kelasnya jam berapa, tapi biasanya pagi sih Pak. Terus mandi, terus makan.
Salah satu karakteristik. Tapi beberapa umumnya itu begini Mbak Elizabeth. Mungkin Mbak Elizabeth tidak termasuk di dalam yang saya sampaikan. Ada orang bangun tidur, yang dicari itu HP Mbak. Oh iya Pak, saya juga. Oh Mbak Elizabeth termasuk yang itu juga? Cuma mau lihat jam sih Pak, mau lihat jam. Jadi bangun tidur, yang langsung dicari HP. Iya mau lihat jam Pak soalnya. Mencari informasi apa perkembangan berikutnya, kan begitu toh? Ada juga Mbak Elizabeth yang kadang-kadang update status. Ada juga tuh Mbak gitu? Iya. Nah, sama. Kadang saya juga berkarakter seperti Mbak. Bangun tidur, golek HP ini, kira-kira ono WA apa sing mlebu. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir itu ya Mbak, harusnya kan kita ini berpikir untuk diri kita sendiri dulu. Bukan memikirkan apa yang ada di dalam HP. Kan begitu Mbak Elizabeth? Apa? Satu, mungkin harus ke kamar mandi, harus mandi, memikirkan jadwal terdekat, jam 7 harus kuliah atau bagaimana. Kan begitu ya Mbak Elizabeth ya. Nah, karena saya sepakat juga dengan Mbak Elizabeth, kadang-kadang kita juga nggak berbeda jauh. Saya ingin menyapa Mas Agung. Mas Agung, selamat pagi Mas. Sehat Mas Agung? Maaf Pak, internet saya jelek, tadi saya keluar dari Zoom Pak. Enggak apa-apa. Ya, kita ada grup WA nanti disampaikan kesulitan. Kalau Mas Agung enggak kontak, Mas Gunawan bisa mendengar saya kah? Bisa Pak. Mas, tadi apa sih unsur CPL capaiannya yang diinginkan di dalam mata kuliah ini Mas? Satu aja. Yang apa resumenya? Yang pastinya kehadiran sih Pak. Kehadiran, itu kaitan dengan mata. Terus terkait dengan mata kuliah tadi yang akan kita pelajari apa Mas? Maksudnya gimana ya Pak? Nah, tadi kan Pak Mur nyampaikan, kita ini belajar targetnya ingin ini. Ya, Pak, ingin IPK tinggi. Terus. Kehadiran. Apa namanya? Pengerjaan tugas, Pak. Belum Mas. Yang Pak Mur maksudkan tadi pembahasannya itu loh, hukum, disiplin, nasionalisme gitu loh Mas. Masih ingat ya? Baik, Mas apa ini Mas Agung ya? Mas Gunawan. Baik, terima kasih Mas Gunawan. Gangguan sinyal. Baik, iya, Pak. Mahasiswa, teman-teman, adik-adik yang saya banggakan, izinkan saya membuka share screen, biar kita lihat bersama-sama tentang kewarganegaraan. Pelan-pelan saja kita pelajari. Di saat yang 8.40 kita berakhir, masih ada waktu 40 menit nanti kita berdiskusi. Yang pertama kaitan ini, bahan kajian yang tadi saya sampaikan. Identitas nasional kita ini. Kemudian integritas. Apa integritas itu? Konstitusi dan konstitusionalitas. Hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, penegakan hukum, wasnu, dan ketahanan nasional. Ini kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan yang ada di perguruan tinggi. Nah, kemudian dapat kita lihat pada share berikutnya, hakikatnya seperti apa sih dalam mengemban utuh sebagai sarjana atau profesional nantinya.
Satu, kaitan dengan latar belakang konsepsi urgensi tadi yang saya sampaikan. Untuk pencerdasan kehidupan bangsa, kita berdiskusi, kita bertukar terhadap wawasan dan pandangan. Mas Ikhwan, Mas William, Mas Agung, Mas Gunawan, Mbak Sabrina, dan lain-lain. Argumentasi yang diperlukan terhadap pendidikan kewarganegaraan, tadi juga ada sampaikan. Sumber historis, sejarahnya, kita ini bangsa yang majmuk, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, kemudian dari berbagai agama, ya dulu awalnya kerajaan-kerajaan dari suku-suku yang menjadi besar seperti Indonesia ini. Tentu perlu perawatan yang dilandasi pemahaman, kesadaran bahwa kita berbeda tetap satu. Termasuk tantangan dan dinamika di dalam kewarganegaraan ke depan. Tadi pertama-tama disampaikan oleh Mas Rifki, juga disampaikan oleh Mas siapa tadi saya agak lupa, ini faktor usia juga ya, bahwa penting mempelajari hal seperti ini. Mas Aci Wijayanto dan menyampaikan begitu. Untuk apa? Sebagai filter katanya. Tetapi tantangan di depan itu kan berat. Kalau kita tidak membangun jati diri bangsa, ya susah. Kemudian esensinya apa? Kemudian urgensinya, kalau PKN, pendidikan kewarganegaraan, ke depannya seperti apa? Nah ini semua menjadi bahasan kita ke depannya. Atau menjadi bahasan kita dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian, latar belakang dan pengertian pentingnya PKN ini menjadi penting. Ya, saudara nanti bisa dapatkan pengetahuan dari berbagai macam literasi. Ya, saya mencatat itu ada punyanya Pak Jenetri M. Gafar, demokrasi konstitusional ada juga ya. Ada kemudian Bu Miriam Butiarjo di dalam dasar-dasar ilmu politik, PT Gramedia, coba cari nanti sendiri ya. Apakah harus beli Pak? Tidak. Tidak harus beli. Tidak harus beli. Bisa mencari di referensi di Google. Kemudian juga bisa mengambil dari referensi tim Dikti. Tim Pendidikan Tinggi bisa tahun 2016 ya, tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu panduan MKWU. Ini PT Jakarta Bilmawa Ristek. Sudah bisa ambil di sana untuk pembelajarannya. Kemudian referensi-referensi yang lain, 1-2 saya sampaikan. Bisa David Hill, Demokrasi dan Tatanan Global. Ini diterbitkan oleh Yogyakarta Pustaka Pelajar. Saudara juga bisa membeli atau mungkin mencari referensi di perpustakaan ataupun di Google. Jadi zaman sekarang pegang HP itu seperti pegang dunia. Apa aja ada di dalamnya. Kemudian juga ada Hasan Suryono tentang kewarganegaraan, mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi ya. Jadi MKWU tadi mata kuliah wajib umum singkatannya. Terkait dengan kewarganegaraan, ini bisa saudara lihat di dalam Suryono, Hasan Suryono dan kawan-kawan terbitan tahun 2016. Kemudian Profesor Kailan, Profesor Haji Kailan dari Universitas Gadjah Mada terkait dengan pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Ini paradigma, penerbit paradigma Yogyakarta. Ini saudara bisa baca semuanya di sana mengenai hal itu. Jadi tidak harus beli, saya ulangi. Zaman sekarang, saat ini sedang krisis. Mungkin ada orang tua yang sedang kesulitan terhadap ekonomi.
Saudara tidak harus membebani dengan cara membeli, tapi bisa membaca referensi-referensi yang lainnya. Nah, kemudian ini yang menjadi latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Sudah timbul adanya mementingkan pribadi. Jadi sudah tidak lagi kita ini seakan komunal. Yang dekat kadang-kadang jauh, yang jauh demikian dekat. Tidak kelihatan problem-problem, esensi-esensi sosial yang ada di lingkungan kita. Walau tidak selamanya pendapat ini benar. Dan tidak semuanya seperti itu. Masih ada juga yang punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Tetapi pergerakan untuk mementingkan pribadi ini menjadi masif. Kepedulian-kepedulian kadang tidak muncul. Kalaupun yang muncul itu yang tertangkap kamera, artinya yang bisa diupload. Seseorang punya kepedulian menolong seseorang, upload, tampilkan viral. Seseorang membantu seseorang, viral. Nah, yang kebetulan yang viral-viral, tetapi tidak menggambarkan. Memang baik diviralkan untuk memicu, men-trigger, memantik orang untuk peduli terhadap orang lain. Tetapi kadang-kadang di dalamnya yang kita tidak tahu, apakah itu murni kejadiannya senyatanya seperti itu, atau hanya sebuah konten. Kan seringkali seperti ini. Bagaimana pendapat Mas Ikhwan terhadap perilaku seperti itu? Mas Ikhwan Nuralid. Saya, Pak. Iya. Gimana? Kadang-kadang kan hanya untuk konten, Mas. Halo? Kebaikan yang diviralkan baik sih. Karena begitu, Mas. Gimana, Pak? Itu konten-konten yang viral itu loh, Mas, terkait dengan kepedulian itu loh, Mas. Nah, kadang-kadang kan tidak sesuai kenyataan atau desain. Itu menurut Mas Ikhwan seperti apa cara pandang Mas Ikhwan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan menyangkut bahwa sudah orang mengarah kepada mementingkan pribadi. Gimana Mas Ikhwan? Pendapatnya Mas Ikhwan Tentang video mengarah iya, pribadi, Pak. Ya, menurut saya itu tidak baik, Pak, karena untuk video-video seperti itu kan harus memikirkan kedepannya seperti apa. Jadi kalau saya mengatakan output itu kurang tepat terhadap video itu umpamanya. Dampak, ya tepatnya dampak, tapi dampak juga kurang tepat. Kadang dampak itu menggambarkan sesuatu yang negatif, atau mungkin sebaliknya, saya tidak ahli bahasa. Nah, saya ingin mengatakan tuh begini, Mbak dan Mas. Perilaku itu yang murni senyatanya atas dasar keikhlasan. Yang kadang tidak terekspos, tapi itu banyak tumbuh di dalam lingkungan kita sehari-hari. Itu yang penting. Sehingga nanti tidak akan tumbuh adanya membantu orang peduli terhadap lingkungan hanya karena konten. Bukan karena kondisi keikhlasan. Ada salah satu ajaran ya, memberi tangan kanan, tangan yang satu tidak tampak, tidak mengetahui. Itu lebih baik daripada memberi banyak, tetapi disampaikan kepada orang banyak. Nah, ini kadang-kadang pendapat ini benar, ajaran ini benar, supaya tidak membuat malu orang. Kemudian latar belakang kenapa kita belajar kewarganegaraan, terbentuknya warga-warga negara yang eksklusif, yang berkelompok.
berkelompok, berumpun-rumpun dalam pengertian yang tidak produktif. Baik sih dan dijamin oleh hak asasi manusia, bahkan oleh konstitusi. Tetapi keeksklusifannya ini yang harus kita berikan penyadaran. Bahwa di hadapan hukum semua masyarakat sama. Equality before the law. Saya, Mas Ikhwan, Mas William Prabes, sama. Mas Rifki sama dengan Mbak Marhani. Tidak ada beda dengan Mas Ahmad Al-Fatah. Sama diperlakukannya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tetapi kemudian ada yang eksklusif. Nah, ini yang harus kita kikis. Supaya setara antara warga negara satu dengan yang lain. Kalau kaya dan miskin itu kan pengakuan sepihak. Kadang ada mahasiswa punya uang 100.000 di dompet, merasa ia sudah cukup, tidak gelisah. Ada yang 500.000 di dompetnya, ia gelisah. Sudah telepon orang tuanya, sudah WA, kapan dikirim, jangan sampai telat ya. Itu yang ditanyain kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Bukan mendoakan, ya Ibu, semoga sehat selalu ya. Mohon doa William di sini, Ikhwan di sini supaya sukses. Tapi tidak langsung WA-nya, Mah, Bu, ya kapan ditransfer gitu kan ya. Doa. Ikut berdoa sudah sarapan atau belum kan gitu. Ini yang mestinya disampaikan. Sekarang itu kalau saya boleh tahu ya, yang kos di Jogja, bukan saya kepo itu, bukan. Kalau mahasiswa tinggal di Jogja, kos, ini di luar biaya pendidikan ya, uang 1,5 juta itu cukup enggak ya untuk biaya hidup? Siapa yang kos di Jogja? Ini bukan saya ingin menanya berapa kirimannya loh ya. Saya ingin tahu kalau 1 juta itu 1,5 juta itu cukup. Mas Rifki. Tapi kos? Ya Pak, saya nggak kos. Oh enggak, kos juga ya? Kos Pak, kos. Nah, kalau biaya hidup 1,5 juta itu cukup enggak ya? Saya ini enggak termasuk biaya pendidikan loh Mas Rifki. Ya Pak, cukup aja Pak kalau saya. Loh kan kalau makan kan 3 kali ya Mas Rifki ya. Kalau kita itu Saya enggak 3 kali Pak, saya 2 kali makan sehari. Oh, iya. Ya tergantung ya setiap karakter ini ya kebutuhan. 1,5 cukup masa? Cukup Pak, cukup. Saya kira itu 2 itu masih ngirit ya untuk biaya hidup ya. Saya pernah sampaikan begini Mas, Mbak Elizabeth, Mas Aceh dan Mas Gunawan, serta yang lainnya. Kalau pagi itu ini model ngirit gaya saya dulu ya. Kalau pagi sudah makan telur, saya tuh siang enggak makan telur, nasi sayur. Nah dulu perhitungannya begini, nasi telur 8.000 umpamanya, nggak pakai telur 5.000. Maka kalau siang saya nggak pakai telur, toh paginya sudah pakai telur. Betul enggak, Mas Ristu? Iya sih bisa begitu, Pak. Kan ngirit tuh Mas Ristu, ngirit 3.000. Ya. Nah, kalau ketemu hari berikutnya, itu bisa 2 kali makan. Saya dulu gitu. Ini konsep karena dulu saya tahu uangnya nggak banyak. Terus ini saya bicara tidak sedang dalam mengurangi penjualan orang ya, hanya menggambarkan. Es teh sama air itu kalau esensinya kan yang penting minum ya. Betul nggak Mbak Elizabeth? Es teh, esensinya kan minum. Nah kadang kalau minum es teh itu per gelas berapa? Itu berapa sekarang Mbak? 4.000 Pak ya? Itu kalau minum air putih kan lebih maksimal, tetapi karena keinginan kadang-kadang timbul. Kalau 4.000 kali sekian dilakukan berkali-kali kan sekian. Nah, maksud saya
ngirit dan tidak ngirit, cukup dan tidak cukup, kaya dan tidak kaya. Itu saya sampaikan di depan 100.000. Tergantung jangkauan mana yang akan diinginkan. Ada yang 100.000 merasa tenang saja. Oh, ini masih bisa untuk 3 hari. Ada yang 500.000 enggak cukup. Kenapa? Dan tergantung gaya hidup tadi. Maka ada keguyonan seperti ini, Mbak Marhani. Kadang hidup itu menjadi berat karena gaya. Kalau gayanya macam berat. Nah, ini salah satu kendala di sana. Kemudian ada warga negara itu pragmatis. Pragmatis itu bagaimana, Mbak Marhani maksudnya? Kok ada karakter warga negara yang pragmatis itu? Maksudnya itu gimana itu? Jadi itu pragmatis tuh kebenaran sesuatu itu didasarkan dari manfaat yang diberikannya. Iya, Dari dan manfaatnya. dia gerak, dia dapat. Yang penting oleh untuk diri kita sendiri. Nah, inilah hadirnya pendidikan kewarganegaraan salah satunya untuk itu. Mengikis orang per orang atau warga negara yang mempunyai karakter mementingkan diri sendiri. Ini harus kita kikis. Sebentar. Mencoba mengurangi adanya karakteristik eksklusif. Kenapa ini harus dikurangi? Karena ini membuat peta-peta antara yang tidak eksklusif dan yang eksklusif. Akhirnya akan terjadi jenjang. Ada pembatasan-pembatasan. Ini harus kita kurangi. Padahal tadi saya sampaikan bahwa setiap insan warga negara punya kedudukan yang sama. Tidak dilihat dari agamanya, tidak dilihat dari tata sosialnya, pun tidak dilihat dari suku ras. Dia sama sebagai warga negara. Sehingga keeksklusifan ini harus dikikis. Kelompok kaya mengkelompok dengan orang kaya. Kelompok yang begini mengkelompok dengan begini. Memang boleh secara konstitusi. Tetapi eksklusifnya ini yang tidak boleh. Malah kita terbuka. Adian pernah apakah melihat, apakah saudara Adian pernah melihat orang wafat itu berangkat sendiri ke makam? Gak pernah lah, Pak. Artinya apa? Orang itu tetap butuh bantuan orang lain untuk Zoopoli, betul. Orang tidak bisa hidup sendiri. Betul nggak, Adian? Ya benar, Pak. Biasanya kalau ada orang yang nggak mau ngebantu orang itu langsung dikatain mati glundung dewe. Betul, Adian. Zoopolitikon katanya. Bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa orang lain. Di hutan bisa, tetap ada makhluk lain. Film Tarzan itu masih membutuhkan bantuan monyet, hewan-hewan yang lain. Apalagi zaman sekarang, Adian, kalau nggak ada orang, kita nggak bisa kirim status. Itu coba history WA itu ya. Apa saja soal pribadi diupload. Betul nggak? Adian pernah nggak upload sesuatu? Hari ini apa? Pernah, Pak. Hampir tiap berapa menit? Enggak, Pak. Enggak pembaruan historinya. Kalau ada yang sesuatu yang kayak wah gitu buat saya upload. Apa tujuannya? Tujuannya biar orang lain tahu kalau kegiatan saya itu apa gitu. Oh, tapi jangan sampai begini ya, Adian. Adian pengen disampaikan, ingin melepas histori WA, sedang makan yang enak dan mahal. Kemudian lewat di restoran, kebetulan
ada orang sedang makan, makannya ditata di meja. Ada yang foto, kemudian pergi. Maksi katanya. Maksi. Padahal senyatanya tidak maksi, hanya lewat dan moto makanan orang. Nah, itu kira-kira Itu pansos itu, Pak. menyakiti diri sendiri tidak, Dian? Iya. Itu sama aja kalau kayak ada mobil yang parkir, mobil bagus gitu, kita foto di depan mobil tersebut Iya. kan, Pak. Nafi sepakat enggak kata Dian seperti itu? Nafi Septianto. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba tampilkan wajahmu. Sudah. Dari mana nih, Vi? Dari Turi, Pak. Asli Turi, tak? Iya, Pak. Nah, ya. Merapi bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah masih batuk-batuk. Begitu saya lihat cakep-cakep, cantik-cantik semuanya ini ya, generasi muda. Saya senang lihat begini. Masa pagi-pagi saya lihat itu ada gambar Superman, Taufik. Ada gambar apa, Taufik? Kalau film-film, kalau zaman saya dulu Dako-chan, Vi. Kalau sekarang itu apa tuh, ada gambar boneka rambutnya kayak Korea-Korea, itu namanya apa, Taufik? Oh, itu Mas Adian itu yang tahu, Pak. Pagi-pagi kok Pak Pur berhadapan dengan gambar-gambar ini lebihan. Nah ini kok ada Superman, ada kucing, ada hutan, ada yang namanya anak muda. Pak Pur kan ngajar dari beberapa tempat. Ya, yang lainnya juga punya karakter yang sama. Ini kalau begini kan hidup. Saya tahu Mas Rizku itu seperti ini. Mbak Arnarni nanti kalau pas ketemu di jalan atau Mas Adian seperti ini, kan tahu. Masa dikasih gambar punya Theophilus itu apa itu? Itu apa? Selamat siang, Theo. Sehat, Theo? Nah, gitu, Theo. Lihat nih, Pak Bur bisa lihat. Gagah sekali ini Mas Theo-nya ini ya. Dari Mas Theo? Dari Tengah? Barat, Pak. Apa itu? Kota Baru ya? Alah, selamat apapun lah kita ikutin. Ya, di luar perdebatan dan lain-lain. Nah, inilah saya katakan apa yang diinginkan itu, orang yang melihat status itu kadang berbeda dengan harapan Theo. Theo pegang gitar minggu, tidak diharapkan ngamen. Cara pandang pembaca itu berbeda-beda. Ada juga yang menuliskan begini, Risto tulis begini, pagi-pagi mules, gitu. Itu aja ditulis. Dia tahu makan nasi, hasilnya karena baik hari, baik status tentang apa di WA? Tentang kesehariannya mungkin kalau sedang di jalan, Pak. Apa? Di jalan. Oh, jalan pembaca, reader yang melihat ingin seperti apa? Ingin mengetahui kalau di jalan ini sedang macet, oh, jadi bisa menghindari. Ikhwan Nur Alif ingin mengabarkan jalan ini sedang macet. Tapi kadang-kadang Ikhwan, orang menafsirkan gambar itu kan tergantung perasaan orang-orang, kawan. Tergantung hati masing-masing. Iya. Kadang-kadang Ikhwan menggambarkan macet. Ia ingin katakan begini, siang-siang kok keluyuran. Bisa enggak begitu? Karena maksud Ikhwan, daerah sini sedang macet, jangan lewat sini. Tapi orang membacanya begini, Ikhwan siang-siang keluyuran. Gitu kan? Wah, itu mau kemana Ikhwan siang-siang? Jadi apa yang diinginkan orang yang mengupload berbeda dengan orang yang membaca. Betul nggak? Iya, betul. Nah, itu problem.
tergantung dari perasaan kebatinan para pembaca. Orang nunjukkan IPK 3,75. Maksud yang menunjukkan ini loh IPK ku tinggi. Ini pembacanya bilang IPK cuma segitu saja ditunjukkan ya gitu kan, lain-lain. Nah, oleh karena itu kadang-kadang diperlukan adanya kajian. Perlu enggak ini kita upload dan lain-lain. Nah, kemudian selain itu ini warga negara mengutamakan pribadi tadi saya sampaikan tuh. Kendaraan boleh jalan, kendaraan tidak boleh jalan. Kalau kita lihat di luar negeri tadi saya sampaikan ada beda aturan. Tidak saya sampaikan ada pernah rombongan motor gede kemudian berselisih paham. Berselisih paham itu beda penafsiran dengan yang naik sepeda. Ini pernah kejadian di Jogja ya. Alhamdulillah dapat selesai dengan baik. Karena yang naik motor gede itu biasanya rombongan besar, nah yang motor sepeda ontel, goes, kadang harus minggir, dan yang lain-lain. Mengutamakan kepentingan pribadi kata-katanya, ya memang harus ada izin, harus ada pengawalan. Nah kalau ada pengawalan itu berarti menjadi tanggung jawab pihak yang mengawal. Nah kemudian pernah ada ambulan, ya kalau ambulan sudah bunyi, ya Herdi Andriksen ini ya memberi jalan ya, Gilang Wisnu Aji juga memberi jalan. Kita berbagi mana yang harus diutamakan. Ini mengutamakan kepentingan pribadi. Ini harus kita kikis. Kemudian warga negara eksklusif itu ya kadang-kadang temboknya dikelilingnya ini kadang-kadang kelompok masyarakat punya perumahan, ya boleh sih, tidak dilarang membangun rumah yang besar-besar itu boleh. Dengan nama-nama perumahan-perumahan sendiri-sendiri seakan-akan ini hunian untuk orang-orang yang kaya umpamanya. Ini untuk hunian orang-orang yang sedang, untuk hunian orang, makanya ada RSS. Ada nggak RD? Siang RD? Siang, Pak. Ambilin wajah tuh RD, Pak Ahmad pengen tahu. Kecuali RD di tempat yang tidak aman, tidak nyaman, tidak usah. Ada, Pak. Ada nggak RD itu kan RSS, rumah mewah, rumah apa itu banyak tuh RD. Pengkelas ya, Pak. Seperti berkelompokan atau komplek gitu, Pak. Ada. Kalau menurut RD bagaimana kayak seperti itu? Kalau seperti itu, seperti daerah yang dikhususkan gitu Pak, mungkin seperti orang-orang memiliki kemampuan lebih atau mungkin ada usaha lebih gitu Pak, seperti lebih memiliki apa ya sebutannya Pak, seperti ada kelebihan tersendiri gitu Iya. Pak, jadi dia bisa sih memilih. Jadi saya sepakat sih sebenarnya nggak dilarang Jadi mau beli rumah, makanya saya punya uang, punya rumah, beli perumahan di tempat yang mewah, itu nggak dilarang. Yang dilarang itu eksklusifnya ini loh, Herdi. Jangan sampai menjadi ada batasan antara orang yang sedang dengan orang yang RSS atau dengan yang lain. Ini kalau soal rumah besar dan rumah kecil, ini kondisi ekonomi ya, tidak menandakan karakternya. Jangan sampai kita ini mempeta-peta akan antara tidak punya, orang sedang punya, dan orang tidak punya. Kenapa? Kadang kaya dan miskin itu ada pandangan itu takdir, Marhani. Takdir. Kadang juga ada yang mengatakan itu hasil kerja keras. Tergantung dari mana dia cara memandang. Tapi Marhani, dari semua yang saya katakan entah kaya dan miskin itu, hasil akhirnya adalah kemanfaatan. Jadi kalau kita punya tapi kita nggak memberi manfaat pada orang lain, apakah masyarakat? Diartikan Mas Tasik tentang hal itu, mengenai kemanfaatan di. Tergantung juga sih Pak. Kadang kan
Orang kaya juga ada gitu, Pak. Tapi juga kadang ada yang pasang tahu di bawah itu juga pelit juga ada. Tapi emang orang kaya itu yang paling Lah menonjol mungkin gitu. bahasanya bukan pelit apa ya, Di? Bahasanya mungkin hemat gitu Pak ya. Jadi kalau orang enggak punya istrinya bukan pelit, memang mungkin nggak ada ya, Di ya. Iyalah, Di, ini problematika karakteristik kita, Di. Makanya Pak Mur ini, Di, hampir jarang menunjuk orang salah, itu hampir enggak mau. Karena gini, kadang-kadang keburukan orang di sana itu ada juga di dalam diri saya, Di. Tetapi kadang saya nggak mau menunjukkan. Hanya lebih enak memandang buruknya orang lain. Kan ada karakter seperti itu, Di. Kadang-kadang di diri saya sendiri, Di. Saya nggak mau mengatakan karakter orang ya. Nah, kalau saya punya baik, sebenarnya kebaikan saya itu tipis banget dengan kejelekan orang, Di. Hanya pas orang itu lagi jelek, tapi dia punya kebaikan yang lebih banyak dari saya, Di. Kadang sebaliknya, saya punya kejelekan banyak, kebetulan yang muncul pas itu kebaikan. Pahaman saya, Di? Paham, Pak, paham. Sehingga antara saya dan mereka, itu sebenarnya beda tipis. Hanya saya menyatakan dia jelek, dia tidak menyatakan. Bisa memahami, Di? Bisa, Pak. Menunjuk orang salah itu lebih mudah enggak, Di? Mudah banget, Pak. Adi tak suruh apa, dia tak suruh nyari kesalahan dia sendiri, kelemahannya. Itu 1 menit mungkin belum bisa menemukan satu kelemahannya. Tapi coba suruh nyari kesalahannya Gilang, dalam waktu 1 menit, 20 kesalahan dia bisa dapatkan itu si Adian atau si Adi. Ngerti? Itu, makanya saya ini jarang. Karena saya merasa banyak kekurangan dalam diri saya. Maka dari itu, aku ngambil prinsip begini, Gilang. Cari teman yang sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada perbedaan karakter, ada yang buruk, nah yang buruknya saja itu yang nggak usah dibersamai. Tapi bersama yang baik-baik. Kalau nyari teman yang itu sempurna, ya selamanya nggak akan dapat teman. Betul nggak, Gilang? Lang, betul nggak, Lang? Ya, Pak, betul, Pak. Tadi mic-nya susah, Pak. Semangat ya Gilang ya. Hari ini hari pertama Pak Mur aja semangat. Pak Mur udah tua loh, Lang, ini. Jam 7, Pak. Pak Mur udah tua, harus semangat di hadapan anak-anak. Nah, kemudian ntar lagi selesai kok Mas Gilang. Kita kan kita berakhir 3.40 ya. 8.40 nanti untuk absen dan lain-lain. Nah, ini kalau di Bali lihat di Desa Panglipuran, ini lihat. Hari ini ya, nih terasa kita tuh dipetak-petak oleh tembok-tembok besar. Seakan-akan tidak ada sekat, itu tanpa batas ini. Kalau saya lihat di Amerika itu ya, lihat loh ya. Belum pernah ke Amerika, saya hanya melihat di video-video gambar itu. Jarang ya kalau di Amerika ada tembok-tembok besar membatas-batasi gini. Betul nggak, Dian? Jarang ya, film-film saya lihat. Betul, Pak. Iya, adanya kayak gini, belum nyaman sekali. Iya, nggak ada tembok tinggi. Nggak ada tembok, seneng saya tuh kalau gini. Tapi sudah satu sisi di rumah saya ada tembok juga, Dian. Saya bisa bicara ini saya, tapi saya melakukan juga ini, Nafi. Gimana, Nafi? Ini kan saya ngajarkan tentang bagaimana nih, tapi saya menghindari eksklusif. Artinya apa? Saya juga bergaul. Nah, mungkin juga yang punya ini juga bergaul. Serba repot. Nah, kita bersama-sama. Tapi saya senang yang seperti ini. Nah, keindahan. Tanpa ada sekat. Yang menyekatkan ada privasi. Kalaupun tanpa tembok, bukan berarti Adian atau Theo bisa seenaknya masuk rumah ruangan orang. Tetap harus ada etikanya. Betul enggak? Ini nyaman. Ini ada kenyamanan. Nah, kemudian kita lihat juga nih yang pragmatis itu. Jadi tanpa mengikuti aturan, tanpa prokes, pokoknya dapat vaksin, kuotanya terbatas, yang penting datang tanpa mikir. Ini teman-teman sudah pada vaksin semua ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, booster segera ya, kita ikhtiar sama-sama ya. Kalau terbentuk komunitas yang kebal, kita bisa segera offline. Nah, terus terang ya, kalau saya disuruh milih, Pak Mur milih online atau offline.
Saya senang offline. Theo, kenapa? Nah, yang tadi itu saya punya kelemahan di digital, pengetahuan terhadap teknologi ini. Satu, kedua, mata saya ini kan tidak semudah matanya Mas Theo, usianya. Lah, kalau lama di layar itu juga kepiur. Tahu bahasa kepiur, Nafi? Apa, Vi? Kepiur itu? Nggak tahu, Pak. Apa, Theo? Kepiur nggak tahu juga, Theo. Kayak ada semutnya itu loh, Theo. Layar itu kabur itu loh. Nah, ini mungkin karena sudah dipakai selama 47 tahun untuk Nafi. Saya itu 40, hampir ke diskon tahun tadi. Itu Ikhwan, mata orang tua. Nah, kemudian latar belakang lainnya potensi ke negara luar. Kita ini kan global, itu ada sibatik, ada masalah di Natuna. Sekarang lagi rame antara Rusia dengan NATO. Ada poros Amerika, yang adanya poros China, ada obor, ada yang Pasifik. Nah, kita terhubung dengan negara-negara yang di luar. Ini. Nah, kemudian tantangan disintegrasi dari kita itu ada beberapa warga negara yang melakukan separatismenya, gangguan-gangguan keamanan. Ini harus kita beri pengertian. Kalau saya gambarkan ya, saya ke luar negeri beberapa kali ya, di beberapa negara, tapi tidak banyak negara. Saya rasakan tetap enak di Indonesia, Ikhwan. Wan, enak di Indonesia, Wan. Ikhwan Nuralid. Ya, Ikhwan pernah ke luar negeri? Belum, Pak. Saya pernah, Ikhwan. Itu pun dinas ya. Enak di Indonesia. Saya itu pegang uang 20.000 ya, Ikhwan. Naik motor. Saya keliling Jogja berani. 20.000. Nanti saya berhenti di Koboi, nasinya 2, 3.000 atau 6.000, teh angetnya 1, tempe 1, pulang itu masih bisa nanti bawa uang sekitar 7.000-an. Bener nggak, Iwan? Iwan di Jogja tuh? Iya, Pak. Iya, itu 20.000 udah berani keliling kemana-mana. Coba kalau di luar negeri. Nah, sekarang kita makan nasi telur 8.000, masih berani. Apalagi yang ngambil sendiri itu, Iwan. Nasinya banyak, Iwan. Sehingga dulu begini, Iwan, tak kasih cerita ya, Iwan, sebelum saya tutup nih. Nah, sudah 8.39 ceritanya bersambung kepada nanti. Saya tidak perlu membuka pertanyaan karena hanya pengantar. Saudara-saudara mahasiswa saya mau absen satu. Biasanya absennya lewat mana? Mas, apa tadi ketuanya? Mas Ketua, siapa tadi? Restu, Pak. Pak Restu. Ya, Pak. Biasanya absennya lewat SIA, Pak. Lewat SIA. Nah, itu tolong lewat SIA ya, untuk bisa absen ke sana. Atau manual? Biasanya gimana? Lewat SIA biasanya dari Pak dosennya atau Bu dosennya tuh biasanya ngasih ini, Pak, kayak kode gitu atau barcode buat biar bisa presensinya. Oh, kasih tanda gitu toh? Nah, termasuk saudara bisa ikut ini kan termasuk kedetek oleh sistem toh? Belum sih, Pak. Bener toh? Kan nggak lepas. Baik, saya kira tidak perlu ada pertanyaan. Nanti saya akan cek di SIA absensi saudara, dan saya minta bantuan Mas Restu ya, untuk teman-teman yang hadir pada pertemuan yang sekarang. Saya ingin mengecek nama-namanya, nanti Mas Restu bisa bantu Pak Mur ya. Kita Japrian ya, tolong yang hadir hari ini Mas Restu nanti lakukan pencatatan dan saya lakukan pengecekan di SIA. Gitu ya, Mas? Ya, Pak. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Pak Mur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena saudara semua bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu sebagai doa penutup.
berdoa penutup saya persilakan. Cukup, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti perkuliahan yang lain. Mari kita akhiri sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.